Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, ya Rasulullah, barang siapa yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencintainya. Baik, saya akan membuka sesi kedua untuk tanya jawab. Saya persilakan kepada mahasiswa sebelah kanan saya satu orang dan mahasiswa sebelah kiri saya satu orang. Saya persilakan untuk bertanya kepada Ustadz. Baik, sebutkan nama. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Kurniati Nur dari Prodi Kimia. Begini Pak Ustadz, saya ingin bertanya, siapa saja orang yang diwajibkan berpuasa? Tuh, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari sebelah kiri saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujaria. Begini Ustadz, mengenai menahan hawa nafsu di bulan Ramadan ini, yang ingin saya tanyakan, apakah cara-cara yang bisa kita lakukan atau tips-tips yang bisa kita lakukan untuk menghindari hawa nafsu, yang dapat merusak pahala kita di bulan Ramadan ini. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, pertanyaan pertama Ustaz dari Kurniati Nur, siapa saja orang yang diwajibkan berpuasa Ustaz? Kemudian dari Mujaria, apakah cara-cara dan tips-tips di bulan suci Ramadan ini agar lebih baik lagi Ustaz dan lebih sempurna? Baik, Tafadhol, yang pertama, siapa saja yang wajib berpuasa? Di dalam fikih itu disebutkan bahwa mereka yang sudah wajib berpuasa itu adalah pertama dia harus muslim, mukmin. Dia orang mukmin, orang muslim. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka yang sudah akil dan balik ya. Akil balik sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau masih anak-anak tidak wajib tetapi sudah mulai dilatih. Makanya mereka boleh berpuasa biar hanya sepotong hari sampai tengah hari, belum sampai satu hari boleh. Tetapi kalau sudah sampai satu hari, insya Allah dia sudah terlatih. Kalaupun dia dapat pahala bisa saja, tapi pahalanya nanti diberikan kepada orang tuanya. Itu bagi yang belum akil balik. Tapi yang sudah akil balik sudah wajib untuk melaksanakan puasa. Nah, dan yang selain itu adalah mereka yang tinggal tidak dalam sedang bepergian. Tidak dalam bepergian. Kalau orang sedang bepergian boleh dia berbuka, tidak apa-apa. Tapi nanti diganti pada hari yang lain. Demikian pula orang yang sakit. Sakit dia tidak wajib berpuasa, tapi dia wajib mengganti puasanya setelah dia sembuh. Kalau mereka yang sudah sakit tidak mungkin sembuh lagi, bagaimana caranya? Ya tidak usah puasa tapi mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Fidyah itu adalah makanan, satu gantang makanan itu diberikan kepada fakir miskin setiap hari selama puasa yang ditinggalkan. Begitu seterusnya. Selama dia belum meninggal dunia, dia tidak bisa puasa tapi dia sakit, boleh. Nah itu antara lain ya. Mereka yang sudah wajib berpuasa. Tapi kalau mereka yang sudah memenuhi syarat kemudian tidak berpuasa, maka itu tidak boleh. Dalam Islam itu dianggap dia berdosa, meninggalkan kewajiban. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Jadi caranya adalah kita menghindarkan diri dari hal-hal yang memungkinkan kita bisa terjerumus. Misalnya begini, ibarat orang kalau suka tidak ingin tercebur ke dalam kolam, jangan bermain di pinggir kolam, kan begitu kan? Kalau Anda tidak ingin supaya bau besi, jangan main di pinggir tukang besi. Nah, pasti nanti akan jadi kita berusaha menghindar dari hal-hal yang bisa membangkitkan ke nafsu kita. Kalau kita tidak suka ingin makan yang enak-enak, jangan selalu pergi rapat ke dapur, cari-cari makanan, kan gitu kan? Jadi sebaiknya kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Begitu juga tadi, agar kita tidak nanti terpengaruh meskipun suami istri, ya jangan dekat-dekat dulu. Kalau boleh dekat nanti malam lah, kan begitu. Malam dibolehkan, kalau siang hari jangan, agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa mempengaruhi nafsu kita. Karena salah satu esensi puasa yang sebenarnya, puasa tingkatan kedua tadi adalah mengendalikan nafsu. Jadi esensi puasa itu melatih diri kita untuk mengendalikan nafsu kita. Saya kira itu. Jadi ini aspek pendidikannya. Tadi belum sempat kita bicarakan ya aspek pendidikan, sayangnya waktu kan sangat terbatas. Tapi kalau saya boleh berbicara, aspek pendidikan dari ibadah puasa itu sebenarnya adalah mendidik kita tentang hal-hal yang esensial dalam kehidupan. Coba ya, kemarin mungkin sudah kita sempat singgung lagi, kita melatih supaya orang menjadi jujur. Kejujuran orang berpuasa itu luar biasa. Bayangkan kita di rumah kita sendiri ada makanan enak, ya tidak ada yang lihat, tapi kita tidak berani makan. Kenapa? Karena kita puasa. Orang lain tidak lihat, tapi kita yakin bahwa Tuhan
melihat kita. Itu kejujuran yang luar biasa. Coba hasil itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan ada korupsi. Karena orang takut. Oh jangan, tidak ada yang lihat, KPK tidak lihat, polisi tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Oh, tidak ada korupsi. Itu pendidikan ibadah puasa. Pendidikan tentang kesabaran, pendidikan tentang disiplin dan sebagainya. Begitu imsak, stop, sudah makan. Tidak boleh lagi. Meskipun kita masih ada 1 ekor lagi ikan bakar, tapi sudah imsak, tidak boleh lagi. Atau yang merokok misalnya, baru diisap ini, masih panjang ini. Nah, tapi sudah imsak. Iya, Ya, berarti tidak usah dihabiskan Ustaz ya. Nah, Dibuang aja Ustaz ya. buang saja. Iya, Simpan dulu, nanti besok dilanjutkan Iya, saat untuk berbuka. berbuka ya Ustaz. Nah, tapi itu Tinggal pendidikan puntung, ya, tentang baik. disiplin. Nah, itu Disiplin, aspek baik, pendidikan. Nah, banyak lagi. Saya kira itu. Baik Ustaz, bagaimana, sudah jelas? Ya, Alhamdulillah. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, saya kembali kepada Ustadz. Mungkin Ustadz langsung memberikan kesimpulan dari apa yang dikatakan Ustadz tentang tema kita tadi ini. Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyatakan betapa pentingnya ibadah puasa itu. Nah, saudara-saudara sekalian, para pemirsa dan adik-adik sekalian, puasa meskipun itu sebagai kewajiban, tapi sebenarnya janganlah kita menjadikan puasa itu menjadi beban. Ya, tapi puasa itu menjadi kebutuhan. Allah adalah pencipta manusia, maka Dia paling tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Para nabi, para rasul dan para ulama telah mencontohkan bahwa orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan manfaat yang luar biasa fid dunya wal akhirah. Maka amat rugilah kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang kelihatannya sederhana ternyata memiliki dampak yang sangat luas sekali, dapat ditinjau dan dilihat dari berbagai aspek, dan itu semua akan terus berkembang sepanjang masa. Betapa mulianya syariat puasa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya sampai mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Terima kasih. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon aplausnya. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, puasa merupakan kebutuhan. Dan puasa akan melatih kita jujur serta beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian indahnya Ramadan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada mahasiswa Universitas Tadulako. Baik. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetaplah di TVRI. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Zuhara dinul muayyad. Let you